Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Al-Muyassaru fi Ilmi Nahwi. Dan kita masih membahas tentang isim la. Ya, isim la nafiyah lil jinsi. Sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya isim la ini memiliki amalan sama dengan amalan inna, yaitu menasabkan mubtada dan merafa'kan khabar. Ya, kemudian mubtada yang terletak setelah isim la nafiyah lil jinsi namanya berganti menjadi ismul la, sedangkan khabarnya menjadi khabar la. Ya. Namun, ya, isim la nafiyah lil jinsi bisa beramal itu dengan beberapa persyaratan, ya, sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu mubtada dan khabarnya itu sama-sama nakirah. Ya, kemudian mubtadanya itu harus bertemu langsung dengan la. Ya, setelah la itu harus langsung isimnya. Tidak boleh terselang dengan kata yang lain. Jika terselang dengan kata yang lain nanti ya ada pembahasannya di sini. Jadi ketika dia nanti sudah memenuhi syarat, maka isim la itu nanti ada dua macam. Atau buka halaman 69. Ya, ketika sudah memenuhi syarat, maka isim la itu ada dua macam. Ya, ismul la ada yang mu'rabun, yaitu mu'rab yang menjadi isim yang mansub, atau dia itu mabniun ala ma yunsabu bihi. Mabni ya tetap di atas tanda nasabnya. Jika nanti dia berupa isim mufrad, maka berarti mabniun alal fathi. Kalau dia berupa isim musanna berarti mabniun alal ya'i. Ya, karena kan isim musanna tanda nasabnya dengan ya. Kalau nanti dia jamak muzakkar salim, maka mabniun alal ya'i juga ya. Dan kalau dia berupa jamak muannas salim, maka dia mabniun alal kasri. Ya. Kapan dia dikatakan mu'rab? Yang pertama, idza kana mudhafan, apabila dia menjadi mudhaf, ya disandarkan kepada isim yang lain. Ya. Seperti contohnya di sini, la sahiba ilmin mazmumun. Tiada seorang pun pemilik ilmu itu yang dicela. Ya. Atau la syahida zurin mardiyun anhu. Tiada seorang pun yang bersaksi palsu itu yang diredhoi. Nah, ini keadaan pertama, isim la itu mansub, yaitu ketika dia mudhaf. Atau idza kana syabihan bil mudhafi. Jika dia syabih bil mudhaf, yaitu menyerupai mudhaf. Yang disebut syabih bil mudhaf, ya bisa saya katakan syabih bil mudhaf itu adalah isim yang bisa beramalan seperti fiilnya. Kemudian kata yang terletak di depannya itu adalah ma'mulnya. Jadi dia amil dan kata yang di depannya itu ma'mulnya. Ya. Sebelumnya mungkin bagi antum yang sudah belajar kitab Fahimna tingkat pemantapan, di situ ada pembahasan ya isim fa'il yang beramalan seperti fiilnya. Jadi ada isim-isim yang bisa beramalan seperti fiilnya, bisa merofakkan fa'il, atau bisa merofakkan naibul fa'il, atau bisa menasabkan maf'ul bih. Ya, misalnya saya beri contoh begini. Ada kalimat misalnya Zaidun yadribu kalban. Zaidun yadribu kalban. Zaid memukul seekor anjing. Ya. Zaid di situ kan mubtada ya, yadribu di sini fiil sekaligus mengandung fa'il yaitu dhamir mustatir, dan jumlah fi'liyah fiil plus dhamir mustatir itu khabar dari Zaidun ya. Nah, sedangkan kalban di sini adalah maf'ul bih. Kemudian kalau ditanya, kalban di sini mansub, menjadi isim yang mansub sebagai maf'ul bih ya. Siapa amilnya? Jawabannya adalah yadribu fi'il
yadribu. Dia menjadi mansub karena adanya fi'il yadribu. Berarti fi'il yadribu ini amil, sedangkan kalban ma'mulnya. Kan begitu ya. Dan antum juga yang punya kitab Fahim tingkat pemantapan, silakan dibaca di situ pembahasan amil dan ma'mul. Nah, pada kalimat itu ya, atau pada kalimat ini, Zaidun yadribu kalban, yadribu bisa kita ubah menjadi isim fa'il. Misalnya Zaidun dharibun kalban. Zaidun dharibun kalban. Zaid adalah yang memukul seekor anjing. Nah, kalban kalau kita ditanya kenapa dia mansub menjadi maf'ul bi, jawabannya karena adanya dharibun. Yaitu isim fa'il yang beramalan seperti fi'ilnya, seperti fi'il tadi yadribu. Sama seperti amalan fi'il yadribu. Nah, dharibun itu isim yang beramalan seperti fi'il. Nah, syabih bil mudhaf ini adalah isim yang bisa beramalan seperti fi'ilnya, dan kata di depannya itu adalah ma'mulnya. Kata di depan itu adalah ma'mulnya. Nanti ma'mulnya bisa bermacam-macam, bisa berupa fa'il, bisa berupa naibul fa'il, atau bisa juga berupa susunan di sini huruf jar plus isim. Ya, kalau di kitab yang lain ada yang memberikan definisi asyabih bil mudhaf itu huwa adalah mattasala bihi syai'un, yaitu apa-apa atau isim yang sesuatu bersambung dengannya. Sesuatu yang dimaksud adalah sesuatu yang menjadi penyempurna maknanya. Jadi syabih bil mudhaf adalah ya isim yang bersambung dengan sesuatu yang menjadi penyempurna maknanya. Seperti tadi misalnya ya kan, kalau misalnya dikatakan Zaidun dharibun, Zaid adalah yang memukul, akan menjadi sempurna atau lengkap ketika di depannya kita kasih maf'ul bih kalban. Ya kan? Seperti itu. Nah, di sini contoh diberikan oleh muallif syabih bil mudhaf. Di sini la sa'iyan, tiada seorang pun yang berusaha atau beramal fil khairi, dalam kebaikan, makruhun, yang dibenci. Ya. Di sini sa'iyan dia mansub karena dia sebagai syabih bil mudhaf. Fil khairi ini penyempurna maknanya. Kemudian la tali'an jabalan hadirun, tiada ya, atau kita i'rab la sa'iyan, la itu kan la an-nafiyatu lil jinsi mabniun ala sukun. Kemudian sa'iyan di sini adalah ismu la mansubun wa alamatu nasbihi fathatun li'annahu ismun mufradun fi ya harfu jarrin mabniun ala sukun al khairi masbuqun bi harfil jarri majrurun wa alamatu jarrihi kasratun li'annahu ismun mufradun. Kemudian makruhun khabarul la marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismun mufradun. Kemudian la tali'an jabalan hadirun, ya, tiada seorang pun pendaki gunung yang hadirun, yaitu hadir. La ala nafiyah lil jinsi, tali'an ini isim la-nya mansub, jabalan di sini maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Dari tali'an, dari isim fa'il yang beramalan seperti fi'ilnya. Ya, hadirun khabar la. Ya, hadirun khabar la-nya. Ya, nanti setelah syabih bil mudhaf ini bisa seperti yang tadi saya bilang, bisa berupa fa'il, bisa berupa ini maf'ul bih di sini, atau bisa juga berupa naibul fa'il, begitu ya. Jadi itu ya isim la mu'rab ketika dia mudhaf atau syabih bil mudhaf. Atau kalau enggak, maka dia menjadi mabniun ala ma yunsabu bihi. Kalau dia bukan mudhaf atau bukan berupa syabih bil mudhaf, nanti dia mabniun ala ma yunsabu bihi. Mabni di atas tanda nasabnya. Contoh yang mabniun al-fathi. La tilmiza hadirun, tiada seorang murid pun yang hadir. La kadhibaini musaddiqani. Sini kalau yang contoh tadi la tilmiza dia mabniun alal fathi. Jadi ismula mabniun alal fathi, kemudian fi mahalin nasbin. Kita katakan fi mahali nasbin karena isim la itu kan ya masuk ke dalam kelompok isim yang mansub. Kemudian contoh alal ya'i, jika dia di sini musanna la kadhibaini yusaddiqani.
ya tidak ada dua orang pendusta yang membenarkan. Ya. Kemudian alal ya'i, ya, mabni di atas tanda ya, di atas huruf ya. La zalimina mahbubuna, tiada orang yang zalim itu yang dicintai. Atau mabniun alal kasri, la mujtahidati mazmumatun, tiada wanita yang bersungguh-sungguh itu yang dicela. Nah, ya, la mujtahidati, la an-nafiyah lil jinsi, mabniun ala sukun, mujtahidati ismu la mabniun ala al-kasri fi mahalli nasbin, mazmumatun khabar la, ya, marfu' wa alamat rafi'i khabar la nafiyah lil jinsi, marfu' wa alamat rafi'ihi dhammatun li'annahu jam'u muannatsin salimun. Nah, kemudian sekarang kita akan bahas tentang isim la yang berupa isim mufrad, ya, bukan mudhaf, isim yang mufrad. Di sini ada beberapa keadaan. Hukmu ismi la, ya, halaman 68. Idza kana ismuha nakiratan, apabila isimnya nakirah. Atau mungkin ini dulu ya, kita bahas supaya nggak kebanyakan. Jadi antum pahami dulu aja yang ismillah yang tadi, ya, yang mu'rab dan mabni di atas tanda nasabnya. Insyaallah nanti akan kita bahas, ya, keadaan-keadaan isim la yang dalam keadaan selain mudhaf atau dalam keadaan yaitu isim mufrad. Ya. Semoga bermanfaat, ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.